Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat GKI Mojosari yang terkasih. Marilah sejenak kita mengheningkan batin dan pikiran kita untuk memasuki Tri Hari Suci yang kita awali dengan Hari Kamis Putih ini. Mari kita berdoa memohon tuntunannya. Bapa yang ada di dalam surga, harapan kami, kuasa Roh Kudus-Mu tetap berkarya dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Lewat hati dan akal budi kami, biarlah kami kembali boleh belajar akan firman-Mu. Biarlah kami mengenal kehendak-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memperhatikan sabda Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama dan keempat, lalu dilanjutkan ayat 12 hingga ke-17, lalu dilanjutkan kembali ayat 34 hingga 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum tiba pada hari raya Paskah, gereja memasuki masa Triduum atau Tri Hari Suci yang terdiri dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Kita sebagai jemaat GKI Mojosari barangkali lebih mengenal atau lebih fokus pada hari Jumat Agungnya, sekalipun sebenarnya ada 3 hari suci. Dan hari ini kita bersama merayakan Kamis Putih. Secara terminologi, istilah hari Kamis Putih dalam dunia sejarah gereja dikenal dengan Maundy Thursday, yang sebenarnya berasal dari kata Latin mandatum, yang berarti perintah. Dari sinilah kita mendapatkan kata bahasa Inggris mandate atau mandat dalam bahasa Indonesia. Itulah sebabnya Sinode Gereja GKI memberikan tempat bagi peringatan hari ini dalam perayaan liturgikal. Namun saudara-saudara yang terkasih, kata perintah atau mandat di sini juga sebenarnya bukan hanya sekedar dimaknai atau dilihat sebagai bentuk kewajiban pelaksanaannya, bahwa gereja diperintahkan atau harus mengadakan hari Kamis Putih setiap tahunnya. Bukan hanya itu, saudara, melainkan karena di dalam peristiwa Kamis Putih ini terkandung salah satu perintah Yesus yang paling revolusioner yang mesti dilakukan bila kita ingin disebut sebagai murid Kristus. Yesus memberikan satu prasyarat kepada setiap kita untuk mengingat dan mengamalkan satu perintah baru. Apa itu? Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu.
Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau engkau saling mengasihi. Dengan kata lain, mengasihi bukanlah sekedar sebuah perintah wajib atau pilihan laku hidup selayaknya kita memilih makanan yang kita sukai atau tidak kita sukai, tetapi juga sebuah keniscayaan yang kemudian menjadi gaya hidup jika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan kasih ini pertama-tama ditunjukkan, dibuktikan dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama manusia, serta hidup dalam ketaatan kepada panggilan Tuhan. Hal inilah yang akan kita renungkan bersama hari ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes 13 ayat 1 sampai 38, ketika kita membaca bagian ini, kita mendapatkan sebuah kesan yang sangat kuat. Bagaimana Tuhan Yesus bersama ke-11 muridnya berada pada satu posisi setia mengikut Tuhan, setia untuk mengakui apa yang menjadi imannya, bahwa Yesus adalah Tuhan, sedangkan pada sisi yang lain seakan mau diungkapkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang berbeda dengan mereka. Satu pribadi yang sekarang mulai berdiri di seberang mereka. Ya, dia adalah Yudas Iskariot. Bahkan mungkin dengan sederhana kita akan mengatakan, inilah ke-11 murid yang tetap bersama-sama dengan Yesus, yang tetap percaya. Sementara inilah satu murid yang dengan jelas, dengan tegas mulai berkhianat kepada Yesus. Atau dengan kata lain, ada kelompok yang percaya, yang setia, ada kelompok yang tidak percaya dan tidak setia. Dan barangkali kita juga akan bertanya, mengapa Yudas yang begitu dekat dengan Yesus, yang begitu akrab dengan murid-murid yang lain, tetapi kemudian dengan begitu mudahnya berkhianat kepada dia? Kenapa ada orang yang begitu dikasihi tetapi kemudian dengan begitu mudah segera berkhianat? Bukankah ini satu hal yang mengecewakan bagi kita? Kita akan dengan mudah menyimpulkan, oh kurang ajar sekali orang ini. Sudah dikasihi namun melakukan sesuatu yang sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, saat ini marilah kita mencoba merenungkannya kembali. Apakah ketika kita menyatakan bahwa saya adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan, bahwa saya adalah orang yang dengan sungguh hati beriman kepada Tuhan, apakah kemudian itu dengan serta-merta menjauhkan diri kita dan tidak membuat diri kita melakukan apa yang Yudas lakukan? Oh, bersyukurlah ketika kita mengatakan bahwa sampai saat ini saya tidak berkhianat, Pak. Dan sampai kapanpun saya berkomitmen untuk tidak berkhianat. Saya tetap percaya, mari kita syukuri. Tetapi juga sekaligus mari kita terus pertanyakan kembali, saudara. Percaya yang seperti apakah kita? Apakah hanya di dalam kata-kata ataukah nampak dalam berbagai bentuk wujud ketaatan kita kepada Tuhan? Sungguhkah kita adalah hamba dan murid yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati? Atau hamba yang sekali-sekali hamba, murid yang sekali-sekali menjadi murid? Oleh karenanya, mari kita lihat bacaan kita, saudara. Bagaimana kita semestinya hidup sebagai seorang murid yang baik. Pertama, di sana dikatakan di ayat 13 hingga 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita menyebut dan mengaku Yesus sebagai guru dan Tuhan kita. Itu baik. Tapi secara lebih lanjut dikatakan, saudara, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Di tengah dunia dan umat yang terus-menerus dirangsang oleh keangkuhan dan kesombongan yang kemudian membuat gerak naik, di mana manusia semakin haus untuk dihormati, dihargai, dan hanya ingin dilayani, Tuhan Yesus justru mengajarkan dan mempraktekkan sikap kerendahan hati.
membuat gerak turun, saudara. Kita dipanggil untuk melakukan sebuah tindakan, sebuah komitmen pelayanan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Membasuh kaki satu dengan yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukanlah tindakan atau bentuk cara membasuh kakinya, tetapi bagaimana hal ini menjadi tanda simbol kerendahan hati kita sebagai seorang hamba. Saya membayangkan para murid tentu keheranan setengah mati, sebab ini merupakan sesuatu yang tidak lazim. Pembasuhan kaki biasanya hanya dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Ketika kaki yang penuh dengan kotoran karena memakai kasut atau sepatu yang terbuka, maka seorang hamba harus menyeka dan membersihkannya. Namun kali ini mereka sedang duduk makan, tiba-tiba Yesus yang adalah guru dan Tuhannya berdiri dan membasuh kaki para murid satu persatu. Melalui pembasuhan ini, saudara, Yesus seakan hendak ingin menegaskan dua hal, bahwa ketika kita menjadi seorang murid yang saling mengasihi, haruslah pertama-tama ia belajar saling melayani dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Ia harus belajar melepaskan segala belenggu kehormatannya sebagai manusia yang duduk lebih rendah daripada yang lain dan melayani mereka yang membutuhkan. Dan kemudian ketika kita belajar merendahkan hati dan diri kita, maka kita juga akan dimampukan untuk hidup dalam penerimaan satu dengan yang lain. Makna penerimaan yang sejati ini sangat jelas diteladankan oleh Yesus dalam kisah ini. Dari mana kita tahu pembasuhan ini memang agak tidak lazim? Ya, sebab orang Yahudi biasanya hanya akan membasuh dan dibasuh kakinya sebelum perjamuan atau sebelum masuk ke dalam ruangan. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Yesus melakukannya di tengah perjamuan makan malam. Jika masyarakat umum menghendaki seseorang itu bersih sebelum ikut perjamuan, Yesus sebaliknya. Yesus pertama-tama menerima semua orang masuk ke dalam perjamuan dengannya. Betapapun ia adalah orang yang berdosa, bagaimanapun kondisi kehidupannya, ia akan selalu bersedia menerima, membersihkan dan membasuh kakinya saat perjamuan itu. Yesus pun tahu dengan jelas bahwa orang-orang terdekatnya akan meninggalkan dirinya pada saat-saat genting. Tidak hanya itu, saudara, ia tahu bahwa dari ke-12 muridnya itu ada yang akan menyangkal bahkan 3 kali, saudara. Padahal ia adalah orang yang terdekat yang selalu tampil paling depan. Yesus sangat maklum jika ada muridnya yang juga kemudian berkhianat, sekongkol dengan orang-orang yang membencinya. Yesus tahu nyawanya hanya dihargai 30 keping uang perak oleh muridnya sendiri. Tetapi mengapa Yesus membiarkan mereka tetap menyertainya, saudara? Bahkan duduk bersama semeja dalam sebuah perjamuan. Bayangkan jika Anda tahu ada orang-orang terdekat Anda yang akan berkhianat, melakukan tindakan-tindakan keji terhadap kita, apakah kita masih mau menerimanya, saudara? Masihkah saudara juga mau mengasihinya dengan tulus? Secara tidak langsung melalui perjamuan ini, Yesus sedang mengajarkan bahwa kasih dan penerimaan adalah dua hal yang berkaitan, berkesinambungan. Ketika kita ingin belajar mengasihi, maka pintunya adalah kita harus merendahkan hati dan menerima satu dengan yang lain. Tanpa sebuah penerimaan dan kerendahan hati, kasih tidak akan pernah menjadi kasih yang sejati dan sempurna. Hal yang kedua yang menjadi teladan bagi kita saat ini adalah di dalam ayatnya yang ke-34, saudara. Aku memberikan satu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan lihat apa tujuan dan bahkan dampaknya, saudara. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan kata lain, ada prasyarat mutlak yang ditegaskan kembali oleh Yesus. Jika engkau adalah muridku, maka mengasihilah satu dengan yang lain. Jika tidak mengasihi, engkau tidak layak hidup tinggal di dalam aku dan engkau bukanlah muridku.
Dan kasih ini adalah kasih seperti cara Kristus, bukan kasih sesuai cara atau pemahaman kita sendiri. Kalau kita mengasihi hanya dalam perspektif kita sebagai manusia, kasih itu akan dengan mudah luntur, saudara. Sebab kasih manusia itu lemah. Ya. Tetapi hari ini Tuhan menegaskan satu perintah baru, kasih yang baru, yang setingkat, levelnya itu lebih tinggi, yaitu bagaimana kasih yang seperti Kristus, bukan kasih yang seiring kemauan atau keinginan kita sendiri. Selain itu, Yesus juga ingin mengajak kita sekalian, saudara, dalam segala situasi yang akan terus baru, terus berubah, ayo tetap mengasihi. Tantangan mungkin akan semakin berat, zaman akan terus berubah, orang yang kita kenal juga akan datang silih berganti, namun tetaplah mengasihi. Sampai kapan? Sampai akhir, sampai kepada kesudahannya. Sama seperti Kristus yang dalam hidup dan matinya pun semua berbicara tentang kasih. Dan Yesus melakukan itu semua bukan supaya ia memperoleh mahkota dari Allah, melainkan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah, saudara. Apa yang menarik adalah ketika bayang-bayang kematian itu sudah di depan mata, Tuhan Yesus justru mengungkapkannya dalam Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kau katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Saya selalu terganggu membaca bagian ayat ini, saudara, khususnya pada kata terharu. Kalau saya berada di tempat Yesus, mungkin saya tidak akan terharu. Saya akan lebih mengasihani diri dan barangkali malah akan lebih memberontak. Haruskah kesetiaan saya, kerendahan hati saya diuji dengan cara yang seperti ini? Tetapi nampaknya Yesus punya cara yang lain, cara pandang yang lain. Dan salah satu hal yang patut kita teladani dari Kristus adalah ia tetap taat kepada Bapanya, walaupun itu berupa penderitaan jalan salib. Kita ingat pengakuan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan saya rasa inilah yang masih akan terus kita perjuangkan hari lepas hari. Kita belajar menjadi seorang murid yang taat dan sekaligus menjadi hamba yang rendah hati sampai mati. Karenanya patutlah kita cermati dalam kehidupan kita sesehari, saudara. Apakah kita adalah seseorang pelayan yang sejati ataukah sekedar melayani? Akankah kita ini, saudara-saudara, menjadi seorang pelayan yang benar-benar sungguh hati? Akan selalu nampak perbedaannya, saudara, ketika kita menjadi seorang pelayan atau seorang yang sekedar melayani. Ketika seorang memilih hanya untuk sekedar melayani, itu memang hal yang baik, saudara. Namun pada akhirnya seseorang bisa memutuskan siapa yang akan saya layani dan kapan saya akan melayani. Seringkali seseorang membuat pilihan itu ketika dianggap menguntungkan. Ketika yang dilakukan itu membuat seseorang terlihat baik dan membuat seseorang dapat memegang kendali, semua akan dikerjakan dengan penuh semangat, saudara. Namun ketika semua yang dilakukan tidak lagi dianggap menguntungkan, semua itu akan ditinggalkan. Berbeda halnya ketika seseorang menjadi pelayan. Tindakan melayani akan benar-benar menjadi cara hidup, gaya hidup. Pilihan itu membuatnya dapat melepaskan kebutuhan untuk memegang kendali atau keinginan untuk diakui, serta kebutuhan untuk mendapatkan apapun dari mereka yang dilayani. Kita tidak akan memikirkan hal itu sebab kita menganggap diri kita seorang pelayan yang taat. Sekotor apapun kaki dari yang dilayani, seorang pelayan akan selalu bersedia untuk membasuhnya. Lebih daripada itu, di dalam hidup ini selalu saja, saudara-saudara, ada kaki-kaki yang harus dibasuh, yang harus dilayani. Ketika kita dengan sungguh hati mencari dan hidup dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk teladan-Mu, supaya kami saling melayani dalam kerendahan hati dan menjadi para murid-Mu yang saling mengasihi.
Biarlah kami belajar untuk mengasihi bukan karena kepentingan kami, mengasihi bukan karena ego kami, melainkan karena Kristus yang telah mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukanlah kami belajar untuk mentaatinya. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.